بالأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار آمين في عبادك وساكيك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص آمين الخصائص آمين وعلى وصحبه والهترة اضطرابي من أبابه اللهم إنا آمين الله آمين مقام العظيم آمين بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين الله آمين بجميل رعايتك وزد غايتك وأن تقربنا من صعب القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حوض الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين آمين من المؤدين وليتك من الحافظين اللهم لنا في رحمتك الخاصة آمين الله جميلة آمين هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين آمين الله آمين بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل وعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن آمين وهو آمين آمين أولادنا ووالدينا آمين آمين الله آمين في جميع الجهات ودم راية آمين في جميع الأبطار منشور آمين مع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا آمين الله مطلوبين واقضي دين المدينين واغفر للمتمين وتقبل التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في جميع النواهي والأقطار آمين ونفس على المعاندين من المنافقين والكفار آمين يا رب في السلسل العظيم من جميع البلايا آمين والخطايا آمين كصدق في خدمتك قائمين آمين الله آمين مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب آمين وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين فأنا يا كريم. آمين الله آمين. بحق الفاتحة حبيبنا الفاتحة حبيب المجيد. آمين الله آمين. يا الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويوفى. آمين الله ويا دافع البلاء آمين. يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع آمين. من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعواهم آمين الله آمين. تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Kulun amrin dibalun la yufdahu bibi bismillahi wa huwa aqtafa wa azdam wa huwa aftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fir rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para hujaj, para mu'alimin, para sepuh bin sepuh, abil khusus keluarga besar daripada sahibul haul al-maghfirlah al-alim al-alamah Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud bin Kiai Haji Tubagus Guru Naimin, di antaranya al-mukarram guru kita Al-Haj Tubagus Junaidi, dan juga al-mukarram Tubagus Kiai Haji Mansuri, Al-Mukarram Tubagus Abdul Qahar, Al-Mukarram Tubagus Musa, serta para mubalik yang sengaja kita undang pada kesempatan hari ini. Di antaranya guru kita bersama Fadilatul Ustad Al-Habib Abu Bakar Ibn Al-Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Sagaf, serta Fadilatul Ustad Al-Habib Mahdi bin Hamid Al-Atas, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga yang kita hormati dan kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar bin Husin Al-Atas, juga Al-Mukarram Al-Habib Alwi King bin Segaf As-Segaf, dan juga Al-Mukarram Al-Ustad Deni Ali, dan juga para asatid dan para mubalik lainnya yang pada kesempatan pagi hari ini tidak al-fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji serta syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat iman wal Islam serta nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat sehat wal afiat, sehingganya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah, tentunya tidak lain tidak bukan dalam memperingati hari kelahiran baginda Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, izinkan saya di sini membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan zikir tahlil, dan acara yang ketiga pembacaan zikir maulid. Acara yang keempat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang kelima kata sambutan. Acara yang keenam yaitu ceramah agama. Acara yang ketujuh penutup atau doa. Para hadirin, tadi sudah kita ikuti daripada pembacaan daripada Hadiyatul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan suratul Yasin, zikir tahlil serta zikir Maulidur Rasul. Mendekat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustad
Gus Wahid fa'alaihi fa'ali tatafaddal mashkur. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله
تسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan ayat suci Al-Quran kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekat acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang insyaallah sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak RW Acep mewakili daripada ketua panitia dan daripada pemerintahan. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Tubagus Guru Mahmud bin Guru Naimin, dan yang utama guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Haji Mansuri Mahmud beserta keluarga. Mari kita doakan sama-sama semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan segala rezekinya, dan selalu taat dan beribadah di jalan Allah. Kemudian para asatiz, para tamu undangan, para habaib yang telah hadir ataupun yang masih dalam perjalanan, terima kasih dan alhamdulillah. Semua para jamaah yang sudah hadir di sini, insya Allah membawa satu kebahagiaan di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haulnya Guru almarhum Tubagus Guru Mahmud bin Guru Naimin yang ke-49. Dan tak lupa yang terhormat kepada Kiai Haji, kepada Al-Habib Abdurrahman bin Askab, serta saya tidak sebutkan satu persatunya, ada yang sudah hadir ataupun yang belum, insya Allah mengisi waktu dan memberikan ceramah-ceramah kepada kita semua, serta saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para donatur yang telah membantu dari segi material, bentuk tenaga dan pikirannya untuk acara Maulid ini. Kemudian pada jajaran panitia
Di antaranya Mas Pri, ada Pak Heri, ada Saudara Nadi, dan kepada Ketua RT 01 Bapak Mahrub, serta Ketua RT 03 Saudara RT Kudik, dan maaf lewatkan Ketua RW 02 yang telah almarhum. Sama-sama kita doakan semoga diterima amal ibadahnya. Saya mewakili atas nama Kepala Desa Ragajaya Bapak Haji Eko Supriyadi, maaf yang berhalangan hadir. Saya di sini mewakilkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menghadiri acara ini. Dan kepada kami sebagai jajaran Ketua Panitia memohon maaf apabila dalam penerimaan, dalam tempat serta jamuan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja dari saya, semoga kita semua dapat menyaksikan dan dengan takjim dan berjalannya acara maulid ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus mewakili daripada jajaran Kepala Desa Ragajaya. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan manakib daripada almarhum al-maghfurlah Ki Haji Tubagus Guru Mahmud bin Tubagus Guru Anemin, yang kebetulan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan haulnya daripada almarhum Tubagus Guru Mahmud yang ke-49 yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Deni Ali wa alaihi fa'ali tatafaddalu mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat yang jawab. Yang semangat jawabnya. Mari kasih nasi kebuli ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkatnya double kalau gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para habaib, terkhusus Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid bin Abdurrahman As-Segaf, terkhusus Al-Habib Mahdi bin Sayyidil Walid Al-Habib Hamid bin Hud Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Segab, Habib Alwi King, terkhusus para habaib dan para ulama, juga sahibul bait Kiai Haji Tubagus Mansuri bin Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud. Kita doakan agar seluruh guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat, berikan panjang umur, dimudahkan rizkinya, mudahkan segala urusannya, seluruh ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim pada para guru dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini saya akan membacakan profil siapa Guru Mahmud atau sahibul haul, yaitu Guru Mahmud yang ke-49,
Mungkin di antara kita sudah ada yang hafal, tapi banyak di antara kita yang belum hafal, apalagi generasi muda yang tidak tahu siapa Guru Mahmud itu, dan apa perannya di wilayah Citayam, dan apa perannya di wilayah Citayam dan sekitarnya, dan bagaimana Guru Mahmud sepak terjangnya ketika mengajar, memberikan ilmu pengetahuan li'ala'i kalimatillah. Ini yang perlu kita ketahui, dan di acara haul yang ke-49 ini kita wajib mengenal sosok guru, yaitu Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Ya, kalau tidak ada guru mungkin kita tidak kenal Tuhan, siapa Allah Subhanahu wa taala. Laulal muallim lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada guru, tidak ubahnya manusia seperti hewan. Nah, maka daripada itu, pada kesempatan ini saya ingin membacakan profil siapa Guru Mahmud sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud bin Tubagus Guru Naimin bin Guru Kasen bin Guru Aceh atau Naseh, ya, beliau dilahirkan di sekitar tahun 1920 di Citayam, Bogor. Beliau merupakan keturunan para ulama yang nasabnya terhubung kepada para wali, yaitu Wali Songo, lebih jelasnya itu pada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, yang pada nasabnya akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah seorang pejuang yang konsisten dalam memperjuangkan agama dan mencerdaskan umat, sehingga sebagaimana pemaparan dari para tokoh, para ulama, ayah beliau yaitu Guru Naimin, ya, merupakan berperan sebagai pembangun masjid tertua di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang kini masjidnya terletak di Kampung Citayam atau wilayah Kampung Citayam. Itu hasil yang mendirikan adalah Guru Naimin, ayah dari Guru Mahmud. Guru Mahmud menghabiskan usia pada kanak-kanaknya dengan menuntut ilmu Al-Quran dan keislaman dari ayahnya secara langsung, walaupun tidak pernah merasakan duduk bangku sekolah formal, tapi berkat didikan ayah beliau yaitu Guru Naimin, ketekunan usahanya, beliau pun menjadi seorang guru yang cukup diperhitungkan. Sebelum beliau aktif di tempat kelahirnya yaitu Kampung Citayam, beliau merantau ke Jakarta demi mencari sesuap nasi atau mencari nafkah di Jakarta yang halal. Beliau juga di sana bekerja keras pada siang hari, dan waktu istirahatnya pada malam hari digunakan untuk beribadah, belajar, bahkan juga mengajar di wilayah Jakarta. Beliau seorang yang begitu cinta terhadap ilmu pengetahuan agama dan senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran beliau pun di Jakarta di sela-sela waktu kosongnya menyempatkan diri secara rutin menimba berbagai ilmu pengetahuan agama dari beberapa habaib, dari beberapa para ulama terkenal di Jakarta. Di antaranya beliau menuntut ilmu, beliau menimba ilmu kepada Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Jakarta atau Mufti Betawi. Dan juga beliau belajar menuntut ilmu kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau juga menuntut ilmu kepada Kiai Haji Mansur Sawah Besar dan lain-lain. Sedangkan beberapa ulama yang menjadi teman muhadasahnya, teman curhatnya, teman berbaginya, teman mudzakarahnya, di antaranya adalah Guru Abdul Wahab Kampung Lio. Terus Guru Kiai Haji Abdul Karim Pondok Cina, dan yaitu Mualim Kiai Haji Mualim Bakri Kampung Sawah. Itu adalah teman-teman beliau, teman-teman mudzakarah, teman-teman menimba ilmu. Sepeninggalan ayahnya yaitu Guru Naimin, beliau
Guru Mahmud akhirnya terjun menggantikan peran ayahnya ke medan juang demi dalam mencerdaskan umat di kampung halamannya, yaitu kampung Citayam. Beliau mensodakohkan ilmunya dengan mengajar di musola yang sangat sederhana yang terletak di sisi Kali Sanggerahan. Ya, orang Citayam udah pasti tahu Kali Sanggerahan di bawah, di Lebak. Juga mengajar di beberapa tempat yang terletak di luar kampung Citayam. Beliau dikenal dengan seorang pendidik Al-Quran yang mengajar dengan menggunakan metode Hijaiyah Al-Baghdadi. Majlis ilmunya dihadiri oleh banyak kalangan, dari mulai anak-anak hingga pemuda dan kaum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Murid-murid beliau yang datang untuk menikmati cahaya ilmunya berdatangan tidak terbatas dari kampung Citayam saja, akan tapi di sekitar wilayah kampung Citayam. Itu peran Guru Mahmud. Kitab-kitab yang dikaji oleh Guru Mahmud kepada para jamaahnya yang dijadikan referensi dan digunakan untuk mengajar adalah kitab karya Syekh Abdul Somad Al-Falembangi dan karya-karya dari Al-Habib Utsman Mufti. Di antaranya adalah kitab Hidayatus Salikin, Sifat 20, Babul Minan, Irsyadul Anam, Adabul Insan, Maulid Syaraful Anam, terus Al-Quranul Karim, juga tajwid juga diajarkan oleh beliau. Maslakul Khair, itu adalah kitab-kitab yang dikaji, yang diajarkan, yang dikenalkan oleh masyarakat luas di kampung Citayam dan sekitarnya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan Guru Mahmud dalam berdakwah menjadi sebuah kunci penting sehingga buahnya pun tidak meragukan dan tidak mengecewakan. Banyak di antara murid-murid yang dahulu menimba ilmu Al-Quran dan tajwid di bawah bimbingan beliau menjadi orang-orang yang ternama di kampung halamannya. Bahkan ada pula yang begitu dikenal di beberapa tempat dan kota lainnya. Ilmu yang beliau ajarkan kepada umat merupakan ilmu yang paling mendasar yang harus dikuasai muslim dan muslimat, yaitu ilmu membaca Al-Quran. Huruf-huruf yang beliau ucapkan dengan ikhlas tentu memberikan dampak yang sangat baik bagi kampung halaman maupun daerah-daerah lainnya. Salah satu muridnya yang hingga kini berjuang mengajarkan Al-Quran dari satu ke kota lainnya hanya bisa berkata, kata murid-murid beliau, ini adalah berkah dari guru kita, yaitu Guru Mahmud. Keberkahan itu nampak dari pengakuan yang tidak datang dari satu orang saja, tapi dari beberapa pengkaji Al-Quran yang kini telah menjadi ulama besar, baik itu dari kalangan habaib maupun kalangan para kiai. Sesuai hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru Mahmud yang sangat dikenal di masyarakat, selain mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya, beliau pun sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama di kampung Citayam dan sekitarnya sangat disegani oleh seluruh kalangan. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surat At-Taubah ayat 122. Ketika menyadari perintah ilahi ini, beliau tidak
diam membisu dan menyendiri, akan tapi bergerak langsung mengirim putranya yaitu Kiai Haji Mansuri Tubagus Mansuri ke pelosok Sukabumi. Dan tidak puas sampai di sana, beliau juga menyarankan semua murid-muridnya agar mengirimkan putra-putranya, putra-putra mereka ke sebuah pesantren yang ada di Sukabumi, yaitu di pesantren Cijurai yang bernama Al-Mashhad, yang didirikan oleh almarhum wal maghfurlah al-alimul allamah Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Attas. Hal tersebut beliau lakukan jelas agar umatnya tidak sebatas menjadi seorang murid yang mengerti membaca saja, tapi harus pandai mengkaji ilmu-ilmu agama lainnya. Beliau tidak pernah takut muridnya akan menandinginya, tapi terus mendorong murid-muridnya hingga menjadi tunas-tunas yang di masa depan dapat memberikan cahaya bagi kampung halaman daerahnya. Beliau, Guru Mahmud, sering mengatakan kepada murid-muridnya, apa kata beliau yang menjadi pegangan murid-muridnya? Apa kata Guru Mahmud? Orang yang punya ilmu tidak mudah digiles orang lain. Orang yang pintar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Itu ucapan Guru Mahmud yang selalu didengungkan kepada murid-muridnya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebut-sebut sebagai tokoh dan guru yang sangat dekat dengan para habaib. Hal itu terwujud karena dirinya mengerti betapa tinggi derajat habaib, derajat para alim ulama, derajat keilmuannya ketika beliau memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu au upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam keluargaku. Maka beliau pun mendapat kehormatan pula terkait kegigihannya berguru dan bersilaturahmi berbagai daerah. Pada akhirnya para habaib banyak yang beliau tinggal di kampung Citayam. Ada juga yang berdakwah di kampung Citayam. Mereka turut serta berdakwah membawa lentera-lentera yang tidak pernah padam. Itu artinya dukungan berdatangan dari berbagai pihak. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, di antara para habaib yang datang berdakwah melalui silaturahmi kepada Guru Mahmud, di antaranya adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar, Al-Habib Hasan Al-Attas dari Lampung, Al-Habib Umar Al-Attas Pondok Petung, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Attas Cililitan, Jakarta, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Al-Bushra, Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar, Jakarta, Wan Syekhan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Bahar, Al-Habib Husain bin Abdullah Keramat Empang, Bogor, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhsin Al-Attas Empang, Bogor, Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Attas, Habib Alwi King, Jakarta, Al-Habib Husain bin Toha Al-Haddad, Jakarta. Selanjutnya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Bahar, Bandung, Al-Habib Syekh Albar Pasar Rumput, Jakarta, Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Saleh, Bandung, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Bahar, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, Bogor, Habib Umar bin Alwi Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Bahar, dan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Bahar dari Cimanggis, Depok. Itu kalangan para habaib yang sering hadir di maulid-maulid yang diadakan oleh Guru Mahmud
bin Guru Naimin di Citayam. Bahkan Guru Mahmud pun sering mengajak jarah para jamaah, para ulama yang ada di sekitar kampung Citayam, para murid-muridnya yang ada di Citayam. Beliau sering mengadakan ziarah ke Cirebon, ke Banten, wilayah Jakarta, ke Bogor, ya, ke Kuitang dan tempat-tempat berziarahan. Dan itu merupakan untuk mengenalkan kepada jamaah-jamaahnya, mengenalkan kepada murid-muridnya untuk mengenal siapa yang ada, siapa yang berdakwah di wilayah Citayam, para habaib, sehingga Guru Mahmud bin Guru Naimin mengajarkan murid-muridnya untuk bertabaruk kepada para aulia yang ada di wilayah Jabodetabek. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peran Guru Mahmud, seorang tokoh, seorang kiai, seorang guru yang ketika itu wilayah Citayam belum seperti sekarang. Wilayah Citayam belum seperti saat ini. Sekarang sudah banyak kendaraan, bisa hilir mudik Kiai Guru Mahmud menggunakan kendaraan. Tapi zaman dulu Guru Mahmud dari kampung ke kampung, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, beliau mengajar dengan lentera obor. Ketika beliau mengajar wilayah Citayam dan sekitarnya sampai Bedahan, Sawangan, Perigi, Cak Panjang, terus wilayah Citayam sekitarnya, itu adalah murid-murid dari Guru Mahmud bin Guru Naimin, yang insya Allah ini kita wajib meneruskan perjuangan beliau, ya. Apalagi alhamdulillah kita doakan guru kita, yaitu Tubagus Ustadz Haji Mansuri sebagai penerus dari Guru Mahmud. Kita doakan akan beliau sehat walafiat, panjang umur, Allah berkahkan hidupnya, agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari keturunan Guru Mahmud, keturunan dari Tubagus Mansuri, agar anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya kelak menjadi orang-orang yang berguna, menjadi penerus perjuangan dari perjuangan Guru Mahmud bin Guru Naimin. Ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang tepat untuk diucapkan. Cukup dari Al-Fakir. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah sama-sama kita dengarkan pembacaan manaqib daripada Sahibul Haul Al-Alim Al-Alamah Al-Maghfirlah Kiai Haji Tubagus Mahmud bin Kiai Haji Tubagus Guru Naimin. Mendekat acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk para hadirin akan lebih khusyuk, mungkin yang masih berada di luar untuk maju sedikit ke depan agar lebih khusyuk lagi mendengarkan daripada ceramah guru-guru kita. Untuk ceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustad Al-Habib Mahdi bin Sayyidil Walid Al-Habib Hamid bin Huda Al-Atas wa alaihi fa'al tatafaddal masykur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat, tetamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus pada siang hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersua kembali di dalam memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disertakan dengan haul guru kita al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud bin Kiai Haji Tubagus Guru Naimin. Mudah-mudahan jamaah sekalian, perkumpulan kita, perkumpulan yang selalu senantiasa bermakna untuk kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang kita ingin mencarger hati kita untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah yang telah diwariskan kepada kita semua, baik dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari para ulama-ulamanya, dari orang-orang tua kita, sehingga perjalanan kita perjalanan yang senantiasa mulus meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sama-sama kita hormati para segenap habaib, para segenap alim ulama, para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan tokoh masyarakat. Di antaranya di sini ada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, dan juga ada guru kita yaitu Ustadz Mansuri bin Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud, dan para segenap asatiz yang lainnya, para segenap tokoh yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-faqir kepada antum sekalian. Saya mohon izin duduk ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menghadiri peringatan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mengharapkan ada atharnya. Kita ingin mengharapkan betul-betul kehadiran kita, di samping pembuktian kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maulid ini juga bukan hanya sekedar peringatan, bukan cuma sekedar perayaan, tapi juga peringatan untuk kita agar senantiasa betul-betul mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika peringatan maulid diadakan, ibaratnya seperti jarum tangan, jam tangan kita yang rusak. Kalau jam tangan kita rusak ya, atau ketelatan, biasanya dulu ketika pas jam 9 atau dunia dalam berita, kita cocokkan jam kita. Kalau pas dunia dalam berita, kita cocokkan jam kita jam 9. Begitu juga peringatan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian yang dirangkaikan dengan haulnya almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud, juga menjadi peringatan buat kita semua agar senantiasa mencontoh beliau, agar senantiasa mengikuti akhlak beliau, agar senantiasa betul-betul ya menyambung perjuangan beliau, agar senantiasa kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, saya ingin memberikan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kalau pengumuman ini dilaksanakan, insya Allah semuanya akan menjadi orang yang beruntung, semuanya akan senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia. Mau dengar gak pengumumannya? Ya. Pengumumannya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa azzaruhu, dan senantiasa memiliki loyalitas kepada Rasulullah. Wa nasaruhu, dan senantiasa membela agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang turun bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang bahagia. Kalau kita lihat jamaah sekalian, haul guru kita Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Tubagus Mahmud, ya. Beliau ini sesuai dengan apa yang diabadikan di dalam Al-Quran tadi. Orang-orang yang senantiasa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa memiliki loyalitas kepada Rasulullah, orang-orang yang senantiasa membela agama Kanjeng Nabi Muhammad, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu an-nur, cahaya. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Kita ingin betul-betul ya seperti almarhum Guru Mahmud yang senantiasa menggapai kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan yang ada di akhirat. Kenapa? Karena beliau betul-betul memiliki ketaatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memiliki loyalitas kepada Rasulullah, membela agama yang dibawa oleh Rasulullah, menjadikan betul-betul Al-Quran yang merupakan cahaya menjadi jalan hidupnya. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Mestinya kita juga begitu. Peringatan Maulid ya bukan untuk membicarakan yang lain, bukan untuk membicarakan makhluk yang lain, tapi yang kita bicarakan Kanjeng Nabi Muhammad dan juga akhlak Rasulullah dan orang-orang yang setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terdapat contoh yang baik buat kita semua. Ya, liman, jangan berhenti di sini, mesti disambung. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai cermin hidupnya? Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah uswatun hasanah? Di ayat berikutnya di sambungannya dinyatakan liman kana yarjullaha, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Ini yang menjadi momentum hidup kita, mengharapkan ridha Allah. Diri kita ini lebih mulia daripada aksesoris dunia. Kenapa? Karena tujuan kita mengharapkan ridha Allah. Orang yang betul-betul seperti almarhum Guru Mahmud yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, hidupnya bukan hanya untuk dunia, tapi hidupnya untuk betul-betul menggapai kebahagiaan di akhirat. Kalau cuman dunia akan habis, akan sirna. Betul gak? Kalau kita umpamanya nih, pengen makan satu makanan yang enak,
ternyata adanya di pasar Minggu. Kita harus cari duit dulu, kita harus naik transportasi dulu, habis itu baru dapat makanan, setelah makan habis hilang begitu aja. Tapi Guru Mahmud bukan mengharapkan cuman makanan yang habis dimakan kemudian hilang. Tapi yang diinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, ya, dia akan menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, cermin di dalam hidupnya. Langkahnya baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga adalah langkah yang diharapkan adalah mengikuti akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul kita nggak mungkin bisa 100% ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau kita optimis, kita ingin dekat dengan Rasulullah, kita ingin dekat dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, minimal jalan kita jalan yang senantiasa mengharapkan ridha Allah dengan menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad cermin di dalam hidup kita. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, orang yang senantiasa bisa menjadikan Rasulullah cermin buat hidupnya siapa lagi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Mereka yang senantiasa hidupnya, ya, dia persiapkan untuk akhiratnya. Dia persiapkan untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Dunia cuma sekedar jalanan, yang dia perintahkan, yang dia inginkan, yang dia gapai adalah akhiratnya. Hidupnya senantiasa untuk akhirat. Oleh sebab itu tingkah lakunya orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, yang senantiasa yakin adanya akhirat, dia akan tingkah laku konsekuensi hidupnya yang baik. Umpamanya di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yarjullaha wal yaumal akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang benar. Kalau dia nggak bisa berkata yang benar, dia diam. Kenapa? Karena dia beriman kepada hari akhir, konsekuensi hidupnya dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dia akan hidup rapi, dia akan berakhlak yang rapi, mulutnya dijaga, tingkah lakunya dijaga, selalu yang dicari keridhaan Allah dan menggapai panen di akhirat. Kemudian jamaah sekalian, orang yang senantiasa menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad uswatun hasanah, apalagi liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, yang senantiasa ingat Allah di dalam langkahnya, tingkah lakunya, mindsetnya, bukan mindset kedudukan, bukan partai, bukan politik, tapi yang ada adalah dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cermin dalam kehidupannya. Kita udah berapa kali mengadakan peringatan Maulid, tapi berapa kali banyak mukmin muslim yang bobrok, yang jauh akhlaknya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Mestinya sebagai orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, ingin mengikuti akhlak Nabi, hendaknya betul-betul di dalam perjalanannya dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Dia akan jadikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, cermin di dalam kehidupannya dengan mengingat Allah. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, banyak sekali ayat yang mengajarkan kita untuk senantiasa ingat Allah. Bahkan selepas sholat pun jangan jauh dari Allah. Bahkan kita diperintahkan untuk banyak ingat Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Ketika kita betul-betul banyak ingat Allah, ketika kita banyak bertasbih kepada Allah, Allah akan senantiasa
bersolawat kepada makhluknya. Solawatnya Allah kepada hamba Allah, ampunannya yang kita dapatkan, dan juga anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Solawatnya malaikat buat hamba-hamba Allah yang banyak berzikir, permohonan ampun kepada Allah buat hamba-hambanya, dan juga permohonan rahmat anugerah dari malaikat buat hamba-hamba Allah yang banyak berzikir. Oleh sebab itu jamaah sekalian, orang yang senantiasa ingin menjadikan Rasulullah cermin di dalam hidupnya, dialah yang betul-betul umat Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti yang kita lihat dari orang-orang tua kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Tubagus Guru Mahmud. Karena di dalam Al-Quran jamaah sekalian, orang yang ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Kalau kita pengen menyontoh orang-orang tua kita, syaratnya jamaah sekalian di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, Islam ini adalah agamaku. Islam ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak semuanya untuk menyembah kepada Allah dengan keyakinan ala basiratin ay ala yaqinin wa ma'rifah, dengan keyakinan yang pasti. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad senantiasa jalannya jalan yang selalu berjalan untuk mencari keridhaan Allah, yang selalu berjalan dengan jalan Islam, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, bagaimana kita ingin peringatan Maulid sekaligus haul ini menjadi oleh-oleh buat kita, agar kita betul-betul jalan kita jalannya orang-orang tua kita yang soleh, jalannya para aulia, jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, orang yang senantiasa yang begini nih akan digabungkan bersama dengan para orang-orang yang soleh, akan digabungkan dengan orang-orang yang benar-benar dekat dengan kepada Allah, orang-orang yang mati syahid, dan para nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasulah wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kan digabungkan dengan para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran, akan digabungkan kita bersamanya. Wasyuhada was-salihin, kita akan digabungkan orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan ini adalah teman yang paling baik buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan jamaah sekalian, peringatan Maulid sekaligus haul ini menjadi berkah buat kita, berkah di dunia juga berkah di akhirat, yang mengantarkan kita untuk senantiasa dekat dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, karena masih banyak pembicara yang lain, saya akhiri saja dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Fadil Ustaz Al-Habib Mahdi bin Syedul Walid Al-Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Atas. Untuk ceramah agama selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi King bin Segaf As-Segaf wa alaihi fa'ali tafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat gak ini? Masih semangat? Bu, masih kuat? Masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syukran lillahi subhanahu wa ta'ala alladzi ata nikmatul iman, nikmatul islam, nikmatus seha wal afiyah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal musyrikun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wa qala aidan wa innaka la ala khuluqil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamah bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balaga rasulil karim wa nahnu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil terutama yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada orang-orang tua kami, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW dan segenap aparatur pemerintahan dan segenap para panitia yang telah berusaha upaya menyelenggarakan daripada peringatan haul sekaligus daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para asatis, para guru-guru, khusus tadi yang telah
memberikan ceramah kepada kita semuanya Habib Mahdi bin Hussein Al-Atas. Yang kami hormati di sini ada Bapak Haryono ya, dan Ustadz yang lainnya yang tidak disebut namanya, namun mungkin kurang kenal namanya ya. Tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Khusus wal khusus Sahibul Bait, orang tua kita, guru kita bersama Kiai Tubagus Mansuri bintu Bagus Guruh Mahmud. Kita doakan guru kita insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bala, serta seluruh jajaran keluarganya dan berserta murid-muridnya dan semua yang hadir datang ke tempat ini. Insya Allah kita niatkan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bala, serta Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita, menaungi kita, memberikan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Ujung daripada akhir kehidupan kita tidak lain meninggal dalam keadaan husnul. Kita doakan guru kita Kiai Tubagus Guru Mahmud bin Kiai Tubagus Guru Naimin yang hall ke-49. Insyaallah kuburannya menjadi raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kuburannya dijauhkan dari azab kubur, diluaskan menjadi taman-taman surga. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah yang samah dimuliakan Allah, sungguh merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sehat wal afiyah, sehingga dapatlah kita menuangkan waktu kita bersama-sama untuk hadir di dalam acara ini. Insya Allah kita semuanya mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebelum majelis ini bubar, dosa-dosa sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah kita sudah diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Jamaah yang samah dimuliakan Allah, walaupun bulan Maulid sudah berlalu, ya kita sudah memasuki bulan tahun baru Hijriah 2023. Ya. Namun rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kunjung-kunjung habis. Tak kala kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita sudah bersaksi bersahadat di hadapan Allah. Ya, tak kala kita lahir, telinga kanan kita diapain? Diazanin, telinga kiri diapain? Dikomatkan. Ini adalah merupakan satu kesaksian kita, perjanjian kita kepada Allah dan perjanjian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksi ini adalah merupakan suatu sahadah, ikatan untuk kita selalu cinta kepada Allah, untuk kita selalu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini salah satu rasa kita, kecintaan kita kepada guru kita, salah satu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang cinta kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
nanti ia bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang samah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Sampai-sampai dari 124.000 nabi dan 313 rasul, satu-satunya nabi yang mendapatkan pilihan min awalina wal akhirin. Dari zaman di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan ke alam dunia ini, 1000 tahun sebelum diciptakan dunia dan seisinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah nur daripada cahaya. Ya. Artinya apa? Ini menandakan kelebihan yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ummih, yang tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi banyak kelebihan-kelebihan yang terjadi kepada baginda Rasul. Tak kala lahir ke alam dunia, beliau dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad tak kala lahir ke alam dunia dalam keadaan sujud. Kok bisa dalam keadaan sujud? Ini menandakan ketinggian derajat yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita ada mendengar atau melihat ada seorang bayi ketika lahir sujud? Pernah enggak? Kagak ada. Di antara kehebatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala lahir ke alam dunia, dunia bergoncang sehebat mungkin. Tak kala beliau lahir, Masya Allah, dunia bergoncang sekuat mungkin. Sampai-sampai mereka orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala, sampai-sampai mereka sedang meniupkan lilin, menyembah patung, rumah ibadah mereka retak dan roboh. Orang-orang kafir ketakutan, orang-orang kafir mereka menyangka dan mengira akan terjadi suatu ledakan yang sangat hebat, suatu bencana yang sangat dahsyat. Akan tetapi kesemuanya ini tidak lain dan tidak bukan di saat-saat hari kelahiran. Nah, pernah kita dengar ada seorang bocah, ada seorang anak ketika lahir ke alam dunia ini bumi bergoncang? Ada? Gak ada kecuali Nabi Muhammad. Masya Allah. Begitu juga di antara kehebatan yang terjadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala beliau berjalan dengan para sahabat-sahabatnya di tengah terik matahari yang panas. Di antara para sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya melihat satu persatu bayangan yang terjadi kepada diri mereka. Ketika berjalan di terik panas matahari, sahabat-sahabat melihat kok ada bayangan. Satu lagi kok ada bayangan. Ketika melihat bayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Nabi Muhammad berjalan di terik panas matahari, bayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kenapa? Menandakan bahwasanya cahaya Nabi lebih tinggi daripada, lebih tajam daripada mata. Banyak kelebihan yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqil, sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung, mempunyai kehebatan yang agung. Masya Allah. Ini yang terjadi kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammadun nabil ummi la nabiy abadi, utitu jawami al kalami wa khawatimahu. Aku adalah seorang nabi yang ummih dan tidak ada lagi nabi sesudahku, dan aku diberikan kelebihan dengan pamungkas-pamungkasnya. Artinya Nabi Muhammad paling
ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aspek. Wajah Nabi Muhammad tampan. Udah pernah lihat Nabi Muhammad? Udah pernah? Insya bisa. Mau mimpi Nabi Muhammad, mau baca selawat yang banyak. Baca selawat dengan niat dan tujuan kepingin ingin mimpi Nabi. Insya Allah kalau niat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad dalam keadaan semuanya badannya sempurna, tak kalah berjalan dengan para sahabat-sahabat, Nabi Muhammad bisa melihat ke depan juga bisa melihat ke belakang. Tak kalah berjalan, Nabi Muhammad lebih tinggi. Ketika ada seorang sahabat yang tinggi, Nabi Muhammad lebih tinggi. Artinya apa? Menunjukkan kelebihan yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sampai-sampai juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini dididik oleh Tuhanku dan paling baik pendidikanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Nabi Muhammad paling terbaik dengan para nabi-nabi yang lain. Pernah kita dengar bahwasanya Nabi Muhammad namanya cacat? Pernah? Kagak pernah. Pernah kita dengar Nabi Muhammad nipu-nipu? Kagak pernah. Pernah kita dengar Nabi Muhammad bohong? Kagak pernah. Pernah kita dengar Nabi Muhammad janji-janji palsu? Kagak pernah. Siapa yang mendidik? Yang mendidik langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad seorang nabi yang diberikan kelebihan daripada para nabi yang lainnya. Gak pernah cacat. Ya, selalu memikirkan kita umatnya. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang kematian? Beliau mengucapkan ummati, ummati, umatku, umatku menjelang daripada kematian. Yang dia sebut umatnya, jangan sampai di antara salah satu umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Beliau menangis, beliau memperjuangkan. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala akan menjelang daripada kematian. Sampai-sampai beliau menangis, meneteskan air mata, memikirkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Habib mau tanya sekarang, kita hadir datang ke tempat cinta, kita hadir datang ke tempat ini, cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Sampai di mana kecintaan kita? Sampai di mana kecintaan kita? Kita kalau cinta kepada Nabi Muhammad benar-benar kita perjuangkan, ya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Siapa orang yang masa bodoh? Siapa orang yang tidak memperdulikan ajaran agama Islam? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ia bukan termasuk daripada golongan umatku. Andai kata kita diucapkan oleh Nabi kita bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad, kira-kira kita mau lari kemana? Mau kabur kemana? Ya, sedangkan para Nabi dan para Rasul semuanya di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab karena itu kita harus membela ajaran agama Islam, memperjuangkan ajaran agama Islam. Lewat apa? Lewat apa saja. Lewat pikiran kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita. Untuk siapa? Untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu benar-benar kita cinta kepada mudah-mudahan kita termasuk orang cinta yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah yang sama dimuliakan Allah. Ini terus belum ya? Terus belum nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Innamah bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Sudah ada, belum sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Dengan adanya apa yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasul kepada umat, agar umat Nabi Muhammad selalu mengikuti sepak terjang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang ini akhlak semakin rusak. Betul. Baru-baru ini terjadi di televisi. Pernah lihat enggak?
Di televisi ada seorang kori, perempuan melantunkan ayat kitab suci Al-Quran. Ya, lagi baca Al-Quran, ada beberapa orang datang ngeluarin duit. Diapain tuh? Digini-giniin tuh. Diapain namanya? Disewer ya. Kira-kira bagus nggak? Pantas nggak? Kagak pantas. Masa orang lagi baca Al-Quran ditaruh duit di atas kepalanya? Bagus enggak? Ini Al-Quran, ini kalam ilahi yang harus dijunjung tinggi, dihormati, disanjung, dijadikan jadi imam pedoman kita. Masa digituin? Ini namanya melecehkan mengaku Islam tapi perbuatannya bukan Na'udzubillahi min. Ini akhir-akhir zaman ini sekarang kita lihat, Masya Allah, bagaimana Allah tidak murka, bagaimana Allah tidak marah kepada hambanya umat Nabi Muhammad. Banyak yang sudah menyeleweng. Yang terjadi di mana? Barusan ini terjadi gempa. Di mana tuh? Terjadi gempa di mana tuh? Cianjur. Ujung-ujungnya cerita demi cerita ada yang bicara, banyak yang jadi murtad, pindah daripada ajaran agama Islam, disebabkan karena diiming-imingin hanya diberikan supermi, pindah akidah, masuk agama, jadi mau enggak akidah kita ditukar dengan Indomie? Mau enggak? Jangan. Berapa sih harganya Indomie? Kadang ya diiming-imingin dikasih uang 1 juta. Na'udzubillahi min. Bukan cuma itu juga terjadi. Yang terjadi ketika diselidiki juga yang ada di sana, kejadian-kejadian yang aneh. Ada laki sama laki suka, perempuan sama perempuan suka. Itu namanya apa ya? Apa itu? Homoseksual yang pernah terjadi di zaman Nabi Allah Lut. Allah bumi hanguskan, Allah bolak-balikan karena mereka melakukan pelecehan, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas. Allah hancurkan sebagaimana yang terjadi di mana tadi itu? Di Cianjur. Enggak lama Cianjur terjadi lagi di mana? Di Garut. Enggak lama terjadi di Garut, terjadi lagi di mana? Di Tasik. Enggak lama terjadi di Tasik, terjadi lagi di mana? Mudah-mudahan kampung Citayam aman. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari bala. Kita jaga kampung kita, jangan sampai yang terjadi yang begitu. Itu adalah ulah daripada mereka orang-orang imannya polos. Ada uang mulus, tidak ada duit mampus. Pernah terjadi di suatu desa juga, ketika ada beberapa para dai yang memberikan cerahan rohani ajaran agama Islam di suatu perkampungan. Tiba-tiba orang-orang desa yang ada di sana, mereka gerah, mereka nggak suka. Ada para dai yang memberikan ceramah, mereka nggak senang. Kata mereka, wahai para ustadz, para dai, kami nggak butuh nasihat, kami butuh makan nih. Ya, mendingan kami bekerja nyangkul di sawah, ya cocok tanaman daripada kami mendengar nasihat. Mereka nggak mau dengar nasihat. Ya, akhirnya para dai pindah ke suatu tempat. Gak lama kemudian, lepas 1 minggu, Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala marah sebab tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dipandang sebelah mata, mereka usir. Seakan-akan enggak mau butuh daripada ajaran agama Islam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala marah, menahan daripada air, tidak keluar air itu, kering. Disebabkan mereka tidak suka daripada nasihat-nasihat ajaran agama Akhirnya mereka kalang kabut. Air sudah tidak keluar. Ya, satu-satunya air yang ada keluar itu di pegunungan. Jarak antara desa ke pegunungan jauh. Mereka pergi ambil menimbah. Kira-kira capek tidak? Capek tidak?
Ini disebabkan gara-gara mereka menolak daripada Gak lama ada orang datang ke tempat itu mengaku kami dari agama lain, membawa fasilitas uang, membawa pengoboran. Kata mereka dari agama lain, bagaimana kalau kami ngebor ini? Kata mereka penduduk desa, boleh. Kata mereka nih dari agama lain, kalau sudah keluar airnya satu syarat, kalian semua ini yang satu desa masuk kepada ajaran saya. Kalau begitu, iya boleh. Mereka menyetujui. Na'udzubillahi min la halla wa la quwata illa billahil aliyil. Ini peranan bagi kita semuanya. Bukan hanya para ustadz, para dai, para kiai, para habaib, kita semuanya punya peranan. Kenapa harus kita bela ajaran agama Islam? Jangan kita masa bodoh, jangan kita hanya berpangku tangan. Kita harus bela ajaran agama Islam. Siapa orang yang bela ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. In tansurullaha yansurakum. Siapa orang yang menolong ajaran agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Mudah-mudahan kita termaksud daripadanya. Amin ya rabbal. Ini terus belum nih? Terus belum? Innamah bu'ithu liutammimah makarimal akhlak. Nabi Muhammad diturunkan ke alam dunia ini membawa akhlak budi pekerti yang agung. Ya. Dulu di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini, ya, di zaman itu sangatlah bobrok, ya. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin ditindas, ya. Yang perempuan menjadi bulan-bulanan. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan, memberikan akhlak budi pekerti yang agung, lama kelamaan mereka alhamdulillah masuk ke dalam ajaran agama Islam dan mempunyai akhlak budi pekerti yang agung. Amin ya rabbal. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di depan pintu rumah kafir. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat depan pintu rumah si kafir, tiba-tiba si kafir ini marah, mengata-ngatain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menghina, memfitnah, mencela, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diludahi muka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kagak marah, Nabi Muhammad senyum, Nabi Muhammad berjalan. Besok harinya Nabi Muhammad lewat lagi di situ. Si kafir ini mengatakan habis-habisan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis-habisan. Bahkan Nabi Muhammad lagi diludahin. Nabi Muhammad gak marah. Pak, Bu, Pak, andai kata kita jalan di rumah orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba ia mencaci maki kita, tiba-tiba ia meludahi kita, kira-kira marah nggak kita? Marah nggak kita? Agak marah lagi, kita sambet tuh orang, kita ambil batu, kurang ajar lu. Betul nggak? Betul nggak? Jangan. Kan kita ngikutin Nabi, tapi kan kita ada kesabarannya, betul. Tapi kalau sudah 3 kali kan udah kelewatan banget, betul nggak? Nabi Muhammad SAW lewat lagi 3 kalinya. Di rumah orang kafir dikata-katain lagi Nabi Muhammad SAW habis-habisan. Bahkan Nabi Muhammad diludahin. Nabi Muhammad SAW kagak marah, senyum. Apa kata Nabi Muhammad dalam doanya? Allahumma ahdi kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaum kepada umatku karena mereka itu tidak mengetahui siapa aku. Itu doa Nabi Muhammad. Besok harinya Nabi Muhammad lewat lagi. Artinya Nabi Muhammad gak kapok-kapok. Kalau kita kapok enggak? Lewat di situ diludahin, lewat situ diludahin. Kapok enggak kita lewat situ? Kapok, ngapain lewat rumah orang gila? Ntar kalau lewat situ lagi, wah habis lagi. Mendingan enggak usah. Nabi Muhammad lewat lagi. Ketika Nabi Muhammad lewat, Masya Allah, Nabi Muhammad nunggu-nunggu nih. Orang yang mengatain Nabi, yang meludahi Nabi, Nabi Muhammad nunggu, udah kagak ada. Nabi Muhammad bertanya kepada salah seorang tetangga. Kata tetangga,
Ya Rasul, ini orang kafir yang tinggal di rumah saya ini lagi dalam keadaan sakit keras. Kalau ada musuh atau lawan kita, Pak, ada musuh atau lawan kita yang menderita sakit gara-gara ia sering ludahin kita, itu namanya apa? Kualat enggak? Kualat enggak? Kualat. Lawan kita, fadol, silakan Kiai, silakan. Fadol. Sampai di mana ya tadi ya? Hah? Sampai di mana ya? Dengar nggak nih? Udah ya. Udah nih. Dari tadi Habib nggak lihat nih di belakang, ya. Mudah-mudahan Habib doakan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, insyaallah dapat rahmat dari Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Insyaallah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ceramah agama ini disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi King bin Segap As-Segap. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Hamid Al-Haddad, dan juga Al-Mukarram Al-Habib Husin bin Alwi Al-Altos, dan juga Al-Mukarram daripada keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan salam hormat juga kepada Bapak Irfan Fatullah daripada calon dewan Bojonggede Bacalek dari Partai P3. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih banyak penceramah agama yang akan nanti menyampaikan nasihat-nasihat agamanya. Sedikit kita minta kepada warga besar Zuriat Kesultanan Banten untuk menyampaikan sambutan atau ceramah agama yang akan diwakili oleh Al-Ustaz Tubagus Doni wa alaihi fa'al tatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Mau ngomong apa dah gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puun kecapi di pinggirnya bayam, naik kereta minum sekuteng. Abis ngopi kita di Citayam ketemu dari Jakarta orang ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Tentunya saya juga enggak terlalu panjang lebar karena juga saya baru pulang tadi subuh dari Surabaya, acara ceramah on air di RTV Surabaya. Ya karena ini kakek saya yang haul mau nggak bisa hadir. Hadirin dan hadirat muslimin, muslimat, soimin, soimat, Bapak Lurah dan Bapak Camat, para dewan guru maupun ustadz, baik aparat maupun pejabat serta tokoh masyarakat. Tentunya kita hadir di dalam acara haul mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Insya Allah kita pulang membawa berkat. Wah, bukan berkat, amin loh. Ya, terus terang aja, saya
Kalau bukan kakek saya mungkin nggak hadir karena ngantuk. Jadi saya hanya mewakili dari Juriat Kesultanan Banten. Jangan sampai ada yang bertanya, kenapa kok sultannya nggak pernah hadir? Mohon maaf atas nama keluarga besar Kesultanan, karena sultan kita yang pertama Tubagus Ibadullah wafat. Diganti adiknya Tubagus Abbas Waseh wafat. Sekarang diganti lagi dengan kakaknya Tubagus Kiai Sajili karena memang udah tua. Jadi kita aja yang hanya berkiprah. Jadi penyampaian beliau gini saya sampaikan atas tidak hadirnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang ini hari Sabtu, hari Minggu banyak yang jarah, jadi pada kagak bisa ninggal, pada nggak bisa ninggalin jamaah-jamaah dari Jakarta atau dari luar. Ya kalau kita lihat kan biar nggak tegang, biar nggak sepi, yuk kita salawat dikit yuk, salawat dikit. Ini saya ngarang baru semalam. Salatullah, salamullah. Terus dong. Ayo semua. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Biar gak sepi. Salatullah, Salamullah ala yasin habibillah. Bismillah boleh dikata, Rahman Rohim sifat serentak. Alhamdulillah puji yang nyata pada Allah Tuhan semata. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Biar rame. Salatullah, salamullah biar orang-orang kafir pada denger. ala yasin habibillah. Kita sholat gelar sajadah, menghadap Tuhan untuk ibadah, memohon doa tangan menada agar selamat di mana berada. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sholat subuh doanya kunut, sholat hajat campurin tahajud. Sholat subuh doanya kunut, sholat hajat campurin tahajud. Hari ini haul guru Mahmud, dapat berkat jangan berebut. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kalau kita berilmu tinggi, jangan segan untuk berbagi. Kalau kita berilmu tinggi, jangan segan untuk berbagi. Menunduk bagaikan padi, bersujud untuk mengabdi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayo kita ingat mati, jangan simpan di dalam hati. Ayo kita ingat mati, jangan simpan di dalam hati. Tolong kita jangan berhenti, siksaan kubur tiada berhenti. Salatullah, salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mau lari-lari kemana, kanan kubur beriring tanah, kanan kiri berhubung tanah, malaikat pasti bertanya. Ya, kalau gitu sampai di sini aja, cuman hanya penyampaian aja. Tentunya buat bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf atas nama keluarga besar Kesultanan. Jangan sampai saya juga nggak naik sebentar juga, walaupun sedikit, tapi insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.